Bacaan dari Nubuat Hosea. Umat Allah berkata, "Mari, kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam, tetapi lalu menyembuhkan kita, yang telah memukul dan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapan-Nya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi." Dan Tuhan berfirman, "Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Aku menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada kurban-kurban bakaran." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen, "Aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan." Aku menyukai kasih setia dan bukan kurban sembelihan. Kasihanilah aku, ya Allah, menurut kasih setiamu. Menurut besarnya rahmat-Mu, hapuskanlah pelanggaranku. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Sebab Engkau tidak berkenan akan korban sembelihan. Dan kalaupun kupersembahkan kurban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Persembahan kepadamu ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam, tidak akan Kau pandang hina, ya Allah. Aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Pada hari ini, kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini,
Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, pesan Injil hari ini begitu jelas dan saya yakin kita semua memahami bagaimana menjadi orang beriman tentu bukanlah membuat kita sombong, membuat kita memamerkan segala laku keagamaan kita, dan itu saya yakin kita memahami benar. Dan memang masa Prapaskah ini, saudari-saudara, kita semakin diminta untuk menggali lebih dalam lagi bagaimana iman kepercayaan kita itu sungguh-sungguh berbuah dalam hidup. Jangan sampai iman hanya sebatas aksesoris, iman hanya menjadi hal-hal yang lisan atau yang muncul dari mulut kita, tetapi sungguh-sungguh harus lahir dari dalam batin dan itu mencair dalam perbuatan kita setiap hari. Dan semoga akhirnya kita dikenali sebagai pengikut Kristus, bukan karena apa yang kita kenakan, tetapi karena sungguh dari perilaku, tingkah laku, dan apapun yang kita kerjakan di tengah-tengah sesama. Saudari-saudara, itu tentu bukan hal yang sederhana dan simpel, namun itulah yang menjadi iman kita itu sungguh-sungguh berkembang dan bertumbuh. Dan semoga masa Prapaskah sungguh menjadi rahmat bagi kita, karena kita semakin memperdalam kedewasaan iman dan semakin memperdalam bagaimana iman itu sungguh bertumbuh dalam hidup. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian.